Selamat bertemu kembali kawan-kawanku, saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan semua urusan selama ini, selalu dalam kebahagiaan, dalam kesehatan. Salam rahayu, salam waras, salam untuk alam semesta. Tidak lupa untuk selalu saya ucapkan, jangan lupa bahagia. Bertemu kembali dengan saya, YouTuber Ndeso. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit menyajikan sebuah uraian video tentang meditasi dari leluhur kita dalam kitabnya Sastro Jendro. Jadi ini metode meditasi kuno, khususnya meditasi kuno leluhur-leluhur Jawa, di mana kebudayaan ini atau pemahaman ini kan merupakan aset kebudayaan bangsa kita. Bahkan ini bisa dikatakan jauh sebelum era Islam ataupun era modern seperti sekarang ini, para leluhur kita sudah begitu dalam, begitu maju dalam pemahaman sebelum marak di dunia barat. Kadang-kadang saya juga curiga, jangan-jangan di barat ini metode-metode yang sekarang menjadi populer itu malah ada kemungkinan apakah ini dulu mengambil dari kitab-kitab dari Nusantara yang notabene kan kita semua juga tahu bahwa kitab-kitab yang istilahnya yang bagus-bagus itu kan dulu kan banyak yang dirampas, dibawa ke Belanda pada saat zaman kolonial Belanda. Padahal kan waktu itu kan juga yang menjajah Nusantara ini bukan hanya Belanda saja. Maaf. Padahal ada Portugis, ada bahkan katanya juga Spanyol, Inggris dan lain-lain. Terlepas dari itu, intinya pada kesempatan kali ini mari kita lihat video ini. Mudah-mudahan kalau ada yang tertarik untuk belajar meditasi dengan cara Sastro Jendro ini bisa menjadi sedikit acuan atau pemahaman baru tentang apa itu meditasi yang dulu pernah dijalankan maupun dimetodekan oleh leluhur-leluhur kita. Oke teman-teman, mari kita tonton saja videonya. Selamat menonton, selamat menikmati. Semoga ini bisa bermanfaat untuk, khususnya secara pribadi adalah untuk saya sendiri, dan pada umumnya untuk jenengan-jenengan semua. Silahkan di share juga boleh, silahkan nanti kalau ada tambahan-tambahan bisa ditambahkan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, yang baru ketemu dengan channel saya ini, channel Serpihan Debu channel ya, silahkan subscribe, tolong support saya di channel saya yang kecil ini. Kalau Anda suka juga silahkan jangan lupa jempolnya, silahkan dibagikan ke publik, ke teman-teman Anda, ke saudara-saudara ataupun ke siapapun lewat platform media sosial kawan-kawan semua, saudara-saudara semua. Mari kita tonton bersama-sama teman-teman. Oke. Meditasi cara Sastro Jendro, metode yang mudah, antara lain dengan menyatukan ketiga kesadaran yang disebut bertriwikromo, yaitu menyatukan gati pikir, gati rasa, gati raga. Lalu dengan cara menarik nafas dari hidung pelan-pelan, menghembuskannya dari mulut. Kemudian mata terpejam, memandang seolah-olah memandang ujung hidung. Jadi mandeng
pucuking grana. Kemudian lidah disentuhkan di langit-langit atas atau yang disebut madal ing cethak. Jika beberapa waktu lidah itu kemudian lepas atau turun ya, atau ritme kita sudah tidak terkontrol, kemudian pikiran kita melayang dan gerambiang, maka sebaiknya dibiarkan dulu jika memang masih nyaman. Dalam meditasi harus bebas, tidak ada satu paksaan ya, harus rileks ya. Namun jika kita tersadar dan ingin kembali pada kondisi yang benar, maka cara termudah ialah kembali kepada Triwikromo tadi dengan cara mandeng ing pucuking grana, kemudian merasakan seluruh tubuh kita sehingga kita menjadi bertriwikromo lagi. Di dalam Sastra Jendra kita mengenal dengan istilah yaitu cipta raga. Jadi kita cipta, kita bayangkan raga kita. Itu berarti kembali lagi dan napas kembali kita tarik, mata menuju ke pandangan ujung hidung yaitu pucuking grana, kemudian kembali lidah kita sentuhkan ke atas madal ing cethak. Madal ing cethak ini adalah cetak adalah langit-langit ya. Saya ingin mencoba mengkaji lagi kenapa langit-langit yang disebut jatuh seti itu dijamah oleh lidah. Ya. Jadi dalam satu ilmu Sastra Jendra yang diselipkan dalam cerita pewayangan antara lain raksasa Nirwata Kawaca yang sakti itu akhirnya terkalahkan oleh Arjuna yang berhasil memanah rongga mulut bagian atas raksasa itu. Nah, cerita itu sebetulnya selipan tentang Nirwata Kawaca yang memiliki kekuatan tapi memiliki kelemahan ada di jatuh setinya. Nah, lalu apa itu jatuh seti? Ya, kita kembali lagi ya. Ketika bayi lahir, kelahirannya dibantu oleh ketuban dan lain-lainnya, tetapi tubuh dari bayi itu dipenuhi oleh slem ya. Slem itu kemudian kering atau menghilang setelah dibersihkan, namun masih tersisa tidak kering terletak di rongga mulut atas atau di langit-langit. Ya. Maka kakek-kakek kita dulu atau leluhur kita menyembuhkan luka itu dengan jatuh seti. Misalnya kita ada lecet, jatuh seti, ya. Atau kita mendoakan orang yang sakit, air putih, jatuh seti. Nah, itu guru-guru meditasi pun banyak yang tidak mengerti. Mereka tahu lidah yang harus ditekan ke atas, yaitu yang sering disebut kecari mudra ya. Meditasi dengan menempatkan lidah di langit-langit mulut adalah praktek yang dikenal dalam tradisi meditasi dan juga khususnya yoga dan meditasi kuno Hindu. Ya. Posisi ini dikenal sebagai kecari mudra tadi. Tujuan dari kecari mudra ini adalah untuk mencapai berbagai manfaat baik fisik maupun spiritual. Ya. Beberapa manfaat bisa kita jelaskan. Saya jelaskan sebagai satu ya, merangsang titik yang terletak di tenggorokan dan di ubun-ubun. Ya. Titik yang kerennya ini kalau dalam meditasi itu cakra lah ya. Itu sering disebut cakra wisuda atau cakra ajna. Hal ini diyakini dapat meningkatkan aliran energi ke sepanjang jalur tubuh kita. Nah, lidah yang disentuhkan di langit-langit ini juga
dapat membantu mencapai tingkat konsentrasi yang lebih dalam dan meningkatkan fokus mental selama meditasi. Beberapa penganut meditasi mengatakan bahwa praktek ini membantu mempercepat mencapainya tingkat kesadaran yang lebih tinggi atau katakanlah transendental ya. Yang ketiga ya, bermanfaat juga untuk kesehatan, antara lain membersihkan sinus, mengurangi gangguan pernapasan. Nah, Sobat Budaya, ada pertanyaan juga tentang durasi bermeditasi atau kekuatan mempertahankan kondisi triwikromo ya. Tentunya setiap orang berbeda-beda. Durasi atau intensitas praktek dari meditasi dapat bervariasi tergantung pada kemampuan dan kenyamanan yang dirasakan secara individu. Misalnya, kita memulai meditasi dengan situasi hati yang suka, itu biasanya kenyamanan kita juga akan lebih baik sehingga durasinya akan bisa lebih kuat lama. Instruksi yang tepat tentang berapa lama lidah harus menekan langit-langit atau menyentuh langit-langit itu juga berbeda-beda. Kita tidak perlu terperangkap oleh keharusan itu. Jalankan meditasi dengan nyaman. Yang penting kita tetap bisa triwikromo, memiliki satu kesatuan perasaan, kesadaran dari rasa, pikir dan rogo terus, sehingga secara tidak sadar pun ketika kita menarik napas panjang itu terjadilah, kalau di dalam sastra Jawa disebut muter prabot, terjadilah suatu kundalini, terjadilah suatu pemutaran cakra-cakra yang terus berputar asal kita tetap dalam keadaan cipta raga yang baik ya. Nah, begitu kira-kira uraian kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Yang paling penting adalah tidak memiliki target dan kemudian pasrah dengan mencari kenyamanannya. Apa yang akan didapatkan nanti tidak terasa, akan tetapi ada pencapaian-pencapaian yang pasti kita akan rasakan. Begitu untuk topik video kali ini. Salam budaya, Rahayu.